Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya mau nyalain motor buat berangkat kerja. Tapi motornya nggak mau nyala kawan. Indikasi di speedometer menunjukkan adanya baterai, gambar baterai yang berwarna merah. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat di speedometer dengan cara memencet tombol select yang ada di speedometer untuk mengetahui berapa volt. Sekarang menunjukkan 10.9 volt sebelum di starter. Kemudian kita coba starter jadi 9.9 volt. Itu menandakan baterainya harus diganti atau di charge ya. Kalau memang masih bagus bisa di charge. Indikasi speedometer ada warna merah, itu menunjukkan baterainya habis ya kawan. Oke, kita langsung aja ke toko aki terdekat untuk membeli aki yang baru ya kawan. Kita langsung aja meluncur ke toko. Oke kawan, kita balik lagi setelah saya tadi beli ke toko aki dan beberapa pilihan aki dari yang paling murah sampai yang paling mahal, dari yang 120.000 sampai yang 300 ke atas pun ada ya kawan. Kebetulan saya jatuh hati ke Aspira karena sesuai sama tanggal dan budget juga ya kawan. Ini aki harga sekisaran 240, 230, 250, 260 tergantung setiap toko beda-beda ya kawan. Di dalam kemasannya juga terdapat 2 buah baut dan 2 buah mul untuk dipasangkan di dalam akinya nanti kawan ya. Dan kemudian ini juga lumayan ada masa garansinya kalau kita beli di toko offline sekitar 1 bulan. Langsung ganti baru, ganti unit kalau terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Oke kawan, nggak pakai lama, kita langsung eksekusi ke proses bongkar dan pasang replacement baterainya kawan. Pertama-tama kawan harus menyediakan atau menyiapkan obeng plus, obeng kembang atau screwdriver Phillips untuk membuka bagian yang di sini ya kawan. Kemudian kalian juga butuh obeng min untuk mencongkel sisi samping tutup covernya. Dan kemudian juga kalian bisa mencongkel secara perlahan, dan hati-hati ya kawan, itu ada soket namanya DLC, data link connector, jangan sampai putus, jangan sampai kenapa-kenapa ya kawan. Itu soket harus diperhatikan benar-benar. Kalian bisa mencongkel sisi kanan dan kiri menggunakan obeng min secara perlahan dan hati-hati. Bisa dilihat di bagian atas akinya, di situ tertera tanggal 28 bulan 8 20, sekarang 2023 Februari. Berarti itu masa pakai aki sekitaran hampir kurang lebih 2 tahun ya kawan. Untuk di keyless sekitaran 2 tahun termasuk boros sih ya kawan. Sebiasanya sih motor-motor walaupun FI zaman dulu ESP, tapi nggak begitu 2 tahun, bisa sampai awet sampai 5 tahun yang punya saya yang dulu ya. Sementara kalian bongkar-bongkar, kalian juga bisa membersihkan kerak-kerak dari tanah, debu ya kan, lumayan kalian bisa membersihkannya, bisa pakai sikat, bisa pakai obeng, yang penting bisa bersih ya kawan. Dan hati-hati ya, itu bagian elektronik jangan sampai terkena air. Untuk pertama-tama kalian harus wajib melepas kutub negatif ya kawan. Kalian ingat kutub negatif yang nggak ada tutup karetnya ya kawan, itu pertama-tama kalian harus perhatikan. Kenapa harus membuka kutub negatif terlebih dahulu? Hal ini dilakukan agar tidak ada hubungan arus pendek, konsleting listrik, atau munculnya percikan api yang berbahaya untuk aki atau baterai dan juga sistem mesin kendaraan kawan-kawan. Dan setelah terlepas semuanya, kalian pasangnya ke pertama-tama itu kalau untuk pemasangan di kebalikannya kawan, sisi kutub positif terlebih dahulu yang ada tutup karetnya. Yang pertama-tama kalian perhatikan itu harus sesuai. Kalau udah pas, nah kalian bisa pasang kembali nih yang positif terlebih dahulu. Kalau untuk pemasangannya jangan lupa mur dan baut yang tadi ada di dalam kemasan bisa kita pakai juga kawan, lumayan masih baru, masih bening.
Kita tinggal selipin aja di samping-sampingnya situ kawan, masuknya dari sisi samping ya, emang tempatnya agak sempit, agak susah, jadi tangan yang kecil-kecil pasti bisa masuk ya kawan. Ini kita masuk dari sisi samping untuk bagian murnya ya kawan. Dan selalu saya ingetin lagi untuk melepas, kalian kalau melepas aki kalian harus dari kutub negatif baru kutub positif. Tapi untuk kalau pemasangan kalian pasang bisa dari kutub positif dulu, kemudian baru nanti ke kutub negatif. Untuk kutub positif tuh yang ada tutup karetnya, karet merah ya kawan. Kalian harus ingat-ingat betul itu agar tidak ada terjadi konsleting arus listrik ya kawan. Nah kemudian baru kita pasangkan kutub negatifnya. Itu kalian pasang perlahan-lahan, bautnya juga pastikan kalian semua kencangkan secara perlahan, gak usah terlalu kenceng juga, paling nggak bener-bener udah kenceng aja, nggak usah pakai power-power. Kalian pastikan semua kabel semua udah terpasang dengan rapi, udah dicek semuanya, semua sikring-sikring ya kan. Setelah itu baru kita tes untuk menyalakan mesinnya ya kawan. Oke, kita kontak on, kita lihat dapat berapa volt baterai baru, ada di sekitaran 11,4. Oke, kita coba nyalakan di 10.9 tadi ya. Sekarang di posisi idle itu di sekitaran 12 ke atas ya. Sekarang 13, ini kita kasih tenaga dikit. Di idle ada di 12 volt. Oke kawan, biasanya saya tuh kalau aki baru biasanya saya diemin sekitaran 5 menit agar aki yang baru itu bisa terisi gitulah kawan. Kita biasa kayak semacam panasin aja kawan, saya biasa sekitaran 5 menit sampai 10 menit biar akinya terisi. Di sini ada di 13.7 volt ya kawan. Oke kawan, setelah ini motornya mau saya diamkan dalam keadaan menyala sekitar 5 sampai 10 menit agar akinya juga terisi. Di posisi idle aki terdapat di 12 volt ya kawan. Jangan lupa nanti akinya ditutup kembali covernya dan karpetnya dan juga bautnya ya kawan. Oke, segitu aja video dari saya. Semoga bermanfaat, semoga memberikan informasi yang kalian butuhkan ya kawan. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.